Kepada kakak layan, hari ini saya akan membicarakan tentang masa depan saya. Di masa depan saya ingin menjadi ilmuwan. Untuk mencapai masa depan saya harus belajar, berusaha, dan berdoa. Demikian masa depan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Shalom kakak-kakak. Hari ini Haiki akan menceritakan tentang sukacita yang aku rasakan di masa pandemi ini. Sukacita yang aku rasakan adalah aku bisa bertemu keluarga lagi dan aku bisa masuk sekolah dengan full, dengan tatap muka. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Sukacita aku di masa pandemi, aku bisa ketemu bu guru dan teman-teman, bisa ketemu keluarga, bisa bermain bersama, masih bisa ketemu saudara yang jauh rumahnya, bisa ketemu buyut. Terima kasih kakak layan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam kakak-kakak. Saya akan menceritakan di masa pandemi sukacita saya. 1. Bisa lihat papa dan mama sehat. 2. Bisa lihat papa bekerja. 3. Bisa sekolah dan bermain sama teman-teman. Bisa lihat oma sehat. Terima kasih kakak layan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo kak, hari ini saya akan bercerita tentang kegiatan saya sebelum melakukan turnamen pencaksilat. Sebelum turnamen pencaksilat dimulai, saya banyak-banyak berlatih. Dan awalnya saya takut dan ragu-ragu untuk melakukan turnamen pencaksilat tersebut. Tetapi saya percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menjaga dan melindungi saya pada turnamen pencaksilat tersebut berlangsung. Dan sebelum turnamen tersebut dilakukan, saya di sana berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan dan untuk meminta perlindungan saat turnamen berlangsung. Pada akhirnya saya memenangi juara pencaksilat tersebut dengan peringkat ke-1. Itulah cerita saya. Terima kasih kak. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah pada hari ini kembali lagi bersama Kak Yondrix dan Kak Jogi. pada hari ini kita mau melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik pasti semuanya pada semangat kan? Nah udah pada sarapan belum? Oke pastinya udah kan? Oke kalau sudah sekarang kita mau pemanasan dulu nih, kita mau nyanyi ice breaking ya Kak Jogi ya? Ya. Nah lagu yang pertama kita mau menyanyikan lagu Kedua Tanganku. Tangan bertiga dipuji nama Tuhan.
yaitu adalah kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Baik adik-adik pastinya masih semangat dong. Sekarang kita masih menyanyikan satu lagu lagi ice breaking kita, yaitu adalah Kapalku Miring. Kapalnya mana? Kapalnya siapkan. Kapalku miring hampir tenggelam, ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring hampir tenggelam, lalu ku undang Yesus jadi kaptenku. Siap, bro? Baik adik-adik, sekarang kita akan masuki ibadah kita. Jadi adik-adik jangan lupa ya, siapkan Alkitab dan Kidung Ceria beserta dengan uang persembahan. Oke? Kalau sudah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Mars Bukan PA sambil bangkit berdiri adik-adik. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka kita, yaitu dari Kidung Ceria 12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Adik-adik lipat tangannya ya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini Kau telah mengumpulkan kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Untuk pada hari ini kami melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, bimbinglah supaya ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dari awal hingga pada akhirnya tanpa kurang suatu apapun.
Dan juga firman yang kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami. Dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membacakan nats pembimbing kita yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-10. Oke adik-adik, dibuka ya kitabnya dari Roma 12 ayatnya yang ke-10. Baik. Kalau sudah, kakak akan membacakannya ya. Oke. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 138, firman Allah jayalah. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-harinya ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami dapat kembali lagi mengikuti IMPA secara online ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat memahami firman-Mu nanti Tuhan, dan kami boleh lakukan itu di kehidupan kami hari lepas harinya. Berkati kami dalam mengikuti IMPA hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ke dalam nama-Mu saja kami sudah bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kamanda yakin adik-adik di rumah sehat semua. Sudah siap ingin mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Tadi kita sudah berdoa ya adik-adik. Sekarang kita akan baca Alkitab terlebih dahulu. Kita akan baca terambil dari Lukas 10 ayat yang ke-5. Adik-adik yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, adik-adik, Kak Amanda mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang tadi bangun tidur sudah berdoa? Wah, adik-adik di rumah pasti semua sudah pada berdoa ya, sama kayak Kak Amanda. Tadi bangun tidur, Kak Amanda langsung berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas hari ini. Nah, Kak Amanda punya ilustrasi cerita nih adik-adik. Penasaran nggak? Yuk kita nonton bareng-bareng. Kita akan dengar cerita tentang si kura-kura yang sombong. Nah adik-adik, suatu hari ada seekor kura-kura. Ia berkata bahwa hewan yang paling hebat adalah hewan yang bisa terbang. Sedangkan kura-kura hidupnya di mana sih adik-adik? Di darat dan di laut ya adik-adik. Nah, kura-kura bilang bahwa dia kurang hebat adik-adik karena dia tidak bisa terbang. Lalu ia bertemu dengan temannya, si angsa. Kura-kura berkata, "Angsa, kamu adalah hewan yang hebat karena kamu bisa terbang." Kata si angsa, "Tidak kura-kura, semua ciptaan Tuhan diberikan kehebatannya masing-masing." Lalu kura-kura berkata, "Angsa, tolong ajari aku cara terbang." Lalu angsa berkata, "Kura-kura, tapi kamu kan tidak punya sayap, bagaimana caranya terbang?" Lalu angsa berpikir, dan angsa memiliki suatu cara agar kura-kura bisa terbang adik-adik. Angsa berkata kepada kura-kura, "Kura-kura, kamu mau terbang?
Kamu bisa gigit tongkat kayu ini dan aku akan ajak kamu terbang. Tetapi kamu tidak boleh melepaskannya ya. Setelah itu, kura-kura diajak terbang si angsa. Kura-kura sangat senang melihat teman-temannya yang di bawah tidak terbang. Dia akhirnya ingin sombong kepada teman-temannya. Tanpa sadar adik-adik, dia melepas gigitan tongkat kayu yang diberikan angsa. Wah, adik-adik, kura-kura jatuh adik-adik. Kura-kura kaget karena dia juga lupa bahwa dia tidak boleh melepaskan tongkat kayu yang diberikan angsa. Gebrak. Akhirnya kura-kura jatuh. Aku jatuh angsa, tolong aku. Nah adik-adik, dari cerita ini kita tahu ya adik-adik, kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Kita tidak boleh sombong. Seperti si kura-kura tadi ya adik-adik, dia sombong karena dia bisa terbang, sedangkan teman-teman yang di bawah tidak bisa terbang adik-adik. Wah, itu hal yang baik atau tidak baik ya adik-adik? Tidak baik ya adik-adik. Kita tidak boleh sombong seperti si kura-kura yang akhirnya terjatuh. Adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa kita harus berkata-kata menggunakan mulut kita dengan baik, mengeluarkan kata-kata yang baik adik-adik. Sama seperti firman Tuhan pada hari ini, damai sejahtera bagimu. Adik-adik, kita harus berkata-kata yang baik. Seperti misalnya kita masuk rumah, kita berkata shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, itu kita berkata-kata yang baik adik-adik. Juga kepada orang tua kita, papa mama kita, kakak-kakak kita, oma, opa, om, tante. Kita harus berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik juga untuk teman-teman kita. Kita tidak boleh mengejek teman kita yang memiliki kekurangan, tapi kita harus memuji kelebihan yang teman-teman kita miliki. Dan yang terutama adik-adik, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang baik melalui mulut kita. Saat kita dapat berkata-kata yang baik, teman-teman kita, orang tua kita pasti senang mendengarnya. Adik-adik mau nggak mendengarkan kata-kata yang baik? Kalau adik-adik mau, adik-adik juga harus berkata-kata yang baik agar adik-adik dapat mendengar kata-kata yang baik. Hari ini Kak Amanda mau adik-adik selalu berkata yang baik, melakukan hal yang baik. Jangan lupa juga adik-adik, dengan adik-adik berkata-kata dengan baik, adik-adik juga menolong teman-teman adik-adik. Juga memberikan sukacita, damai sejahtera bagi teman-teman adik-adik. Juga kita selalu dipenuhi sukacita. Siapa di sini yang mau berkata-kata baik? Pasti semuanya mau kan? Yuk kita janji 5 jari dulu. Ikutin Kak Amanda ya adik-adik. Aku mau selalu berkata-kata baik. Kita ulang lagi ya adik-adik. Aku mau selalu berkata-kata baik. Sekali lagi, yang lebih kencang dan semangat. Aku mau selalu berkata-kata baik. Yeay, tepuk tangan dulu untuk kita semua dan teman-teman kita. Adik-adik jangan lupa ya selalu berkata-kata baik, mengingatkan kita bahwa kita menjadi anak Tuhan yang baik. Jangan lupa melakukan firman Tuhan setiap hari ya adik-adik. Sekian dulu cerita Kak Amanda hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekarang kita akan membuat aktivitas. Alat dan bahannya yaitu ada
kertas buffalo atau kertas karton, kemudian ada kertas warna, dan ada gunting, serta yang terakhir ada lem. Nah, ini dia nih adik-adik cara membuatnya. Pertama, adik-adik siapkan satu kertas karton atau buffalo, kemudian adik-adik gunting bagi dua. Seperti ini ya adik-adik. Nah, kemudian setelah itu adik-adik lipat lagi jadi dua seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu kita ambil kertas warna dan adik-adik gunting membentuk hati seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong mamah dan papa yang ada di rumah ya. Nah, selanjutnya kertas warna yang telah kita gunting berbentuk hati tadi kita tempelkan pada kertas buffalo yang telah kita siapkan sebelumnya. Terserah adik-adik ya mau tempelnya bagaimana. Nah, jangan lupa pada bagian atasnya adik-adik tulis kartu kebaikan. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kalau sudah adik-adik buat garis di samping kertas warna berbentuk hati yang telah adik-adik tempelkan ya. Seperti ini adik-adik. Nah, setelah adik-adik membuat garisnya, adik-adik jangan lupa tuliskan kebaikan yang telah adik-adik lakukan di minggu ini. Seperti ini adik-adik. Setelah jadi seperti ini, adik-adik jangan lupa foto dan kirimkan ke kakak layan yang ada di lingkungan masing-masing ya. Jangan lupa dikerjakan adik-adik aktivitasnya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dan juga tadi ada aktivitasnya. Adik-adik jangan lupa ya, kerjakan aktivitasnya dan juga berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Nah, sekarang kita untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 36, yaitu adalah Yang Jagaku Selalu. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami sudah bisa mendengarkan sedikit pada firman-Mu tadi. Yang Tuhan berkati agar kami dapat pahami firman itu dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-harinya. Ya Tuhan, pada saat ini kami menaikkan syafaat kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberi selalu kesehatan, kekuatan dalam kedua orang tua kami menjalankan aktivitas, tugas tanggung jawab mereka tiap-tiap harinya. Tuhan juga mau berkati dalam segala pekerjaan maupun usaha yang dilakukan orang tua kami, agar sekiranya semua itu bisa selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit, kurang sehat. Tuhan kiranya berkati, Tuhan menjamah, Tuhan mau pulihkan, beri kesembuhan bagi teman-teman kami, agar mereka dapat kembali sehat lagi dan menjalankan aktivitas mereka seperti sedia kalanya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga pada saat ini mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini, gereja-gereja yang ada di Indonesia, terutama gereja GPIB Petra Bogor. Tuhan berkati dalam program-program kerja yang sudah dibuat, kiranya semua itu bisa selalu berjalan dengan lancar dan kami bisa selalu memuji serta memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga pada saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang sedang dialami dalam bangsa negara ini. Kiranya Tuhan, Kau beri kesabaran bagi kami. Tuhan berkati kami untuk bisa tetap menghadapi apapun yang terjadi di kehidupan kami pada saat ini,
terutama yang terjadi di bangsa negara kami, karena kami akan percaya Tuhan akan pulihkan lagi bangsa negara kami, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga pemerintahannya Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, sehingga pada bagian-bagian terkecil, terpelosok, Tuhan kiranya memberkati, dan mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka hanya untuk kedamaian bangsa negara ini dan negara ini saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak yang kami meminta, tapi kami akan percaya Kau tahu apa yang kami butuhkan, sehingga kami menserahkan semuanya ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan, biar semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya kan? Nah kalau sudah, kakak ingin mengingatkan adik-adik nih tata cara pemberian persembahannya. Adik-adik nanti persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop, digabungkan bersama persembahan orang tua. Tapi dalam amplopnya adik-adik tuliskan ya IMPA untuk persembahan IMPA tanggal berapa dan juga jumlahnya berapa. Oke, kalau sudah, sekarang kita sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 356, yaitu Kuberi Persembahan. Sambil bagi berdiri, mari kita doakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga tadi kami sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, bimbinglah persembahan yang sudah kami berikan ini, supaya dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kakak menyampaikan warta Pokat PA. Yang pertama, kakak menyampaikan terima kasih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, jangan lupa ya, tadi ada aktivitasnya, jadi jangan lupa adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Nah adik-adik, kakak juga ingin mengingatkan adik-adik, bagi adik-adik yang mungkin belum mengambil goodie bag Natal, nah adik-adik bisa datang, bisa minta orang tuanya atau perwakilan untuk datang ke gereja untuk mengambil goodie bag Natal. Nanti ada kakak lainnya di gereja yang bisa adik-adik datangi untuk mengambil goodie bag tersebut. Kemudian kakak ingin mengingatkan juga kepada adik-adik untuk adik-adik bisa melaksanakan program vaksin yang sudah dijalankan di sekolah-sekolah, supaya adik-adik bisa melakukannya, terutama untuk adik-adik yang kelas 6 yang kelas 1 sampai kelas 6, supaya nanti ke depannya semoga kita juga bisa melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak nanti secara offline juga. Jadi adik-adik harus melakukan vaksin ya, dan juga jangan lupa disimpan juga sertifikatnya. Nah adik-adik,
kakak juga ingin mengingatkan untuk persembahan yang tadi sudah adik-adik berikan, adik-adik bisa gabungkan nanti persembahan itu bersama dengan persembahan orang tua. Nanti bisa dituliskan persembahan IMPA tanggal berapa dan juga jumlahnya berapa. Baik adik-adik, sekian warta PKPA dari kakak. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik, dan juga jangan lupa tetap laksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyi dulu dari Kidung Ceria 291, Ku Berbahagia. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA kita hari ini, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat mengikuti IMPA di hari ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kami sudah bisa mendengarkan sedikit daripada firman-Mu tadi Tuhan, dan kiranya kami boleh pahami itu dan kami lakukan di kehidupan kami hari lepas harinya. Kehidupan kami seluruhnya kami mau taruh dalam tangan pengasihan-Mu, terutama dalam 1 minggu ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan mau tuntun sertai kami dalam kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami dapat kembali lagi mengikuti IMPA secara online di minggu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama-Mu saja kami sudah bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin.